Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PDB 47 dengan saya Sofiana Bayu Berjana dengan NIM 177221038 dan ini rekan saya Salma Nabila Turuna dengan NIM 132222109 dan kami juga sudah bersama narasumber kita yaitu Saya Yasin bin Harun dari Fakultas Farmasi Prodi Manajemen Pemasaran. Nah, di sini kita mau mewawancarai tentang bagaimana sih cara kakak untuk menghadapi dampak negatif dari gaya hidup modern dan juga pergaulan di kalangan remaja yang sudah mulai bebas ini. Kalau menurut saya pribadi ya, yang pertama tuh kita harus pilih teman yang sejalan lah dengan agama. Jadi kita tuh bisa bergaul tapi harus tidak menyimpang dari agama. Terus kita juga harus punya prinsip yang dimana kita harus hidup dalam lingkungan yang sehat dan positif. Mungkin itu dari saya cukup. Jadi lingkungan pertemanan itu juga sangat mempengaruhi. Benar banget. Tapi gini ya, kita tuh walaupun dapat teman yang benar-benar menyimpang dari agama, nggak apa-apa tetap temenin karena mungkin dari situ bisa jadi nilai positif bagi kita kalau nanti kitanya bisa ajak mereka untuk benar untuk membuat kebaikan. Jadi selain lingkungan yang positif, kita juga harus membentengi diri dari hal-hal. Betul. Baik, Kak, untuk melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya, perkenalkan saya Iqbal Pratama dengan 177225106 dan teman saya. Yang juga bisa dari Prodi Lingkungan NIM 1825102. Untuk pertanyaan yang ingin saya sampaikan itu bagaimana kita sebagai seorang pemuda ini bisa mengajak teman sebaya kita untuk bisa lebih aktif di kegiatan masjid tanpa mereka menghadapi paksaan dari kita. Tanpa menghadapi paksanya. Berarti maunya mereka tuh diajak dengan nyaman. Jadi guys, untuk cara kita mengajak teman kita tuh sebenarnya jangan dengan paksaan atau dengan menggurui lah, dengan menggurui. Ngerti kan? Jadi ajak mereka tuh kayak mereka tuh langsung diterima gitu. Jadi misal kita ngajak, yuk ngaji rame-rame, itu kan mereka kan lebih merasa terbuka kan, lebih merasa diterima di situ. Gitu. Jadi kalau boleh ajak jangan dengan cara kita menggurui mereka atau ya, menghakimi atau paksa gitu, tapi ajak dengan senyaman mungkin dan seterbuka itu. Jadi kita tidak boleh mengajak teman itu dengan paksaan tapi dengan gitu ya. Iya, kalau boleh senang-senang gitu. Terus kita mungkin boleh jelaskan dulu kegiatan di masjid itu apa aja, terus manfaatnya apa aja buat teman-teman nanti gitu. Oke, aku mau tanya juga tentang di tengah padatnya perkuliahan kita bagaimana cara konsisten dalam menjalankan ibadah. Kan sebagai pemuda muslim kan banyak banget tuh kegiatan-kegiatan sosial, kemudian Oke, untuk menjawab pertanyaan itu emang agak sulit sih karena kita jam kuliah itu kan kadang nabrak sama jam sholat kita kan. Oke, misal kita sudah selesai kelas, terus kita ada sesuatu yang urgent mungkin bukan urgent sih, tapi mau dikerjakan buat apa. Tapi kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Mungkin itu kita bisa luangkan waktu untuk sholat. Dan kita kan juga kalau istirahat kan punya banyak waktu kan, itu bisa luangkan untuk kita laksanakan kewajiban kita. Jadi intinya ibadah itu harus tetap nomor satu dalam diri. Tetap meluang dia sebisa mungkin. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus penutup untuk ini. Nah, ini aku mau tanya apa pesan dan harapan terhadap generasi muda sekarang ini dalam menjaga akhlak dan budaya Islam di era globalisasi ini. Yang pertama, kita sebagai pemuda nih itu harus bangga menjadi seorang muslim. Tapi tidak hanya menjadikan itu sebagai identitas, tapi menjadikan Islam itu sebagai pegangan hidup. Oke, terus untuk menambah wawasan kita nih ya, untuk menambah wawasan kita di Universitas Airlangga ini kan menyediakan berbagai UKM ya. Jadi salah satunya itu UKM HI atau UKM Qurannya Islam. Jadi untuk teman-teman yang mau menambah wawasannya tentang dunia Islam,
joinlah UKM-KI. Oke, itu dan harapan saya nih untuk umat-umat muslim terutama terkhusus di Universitas Airlangga, semoga apapun hal yang kita lakukan itu selalu berdasarkan akhlak yang baik dan didasarkan dengan pedoman yang ada dalam Al-Quran. Mungkin cukup dari saya. Oke. Seperti yang sudah Mas Cecep bilang, harapannya kita semua yang ada di Universitas Airlangga bisa mengedepankan yang namanya adab atau moralitas. Karena seperti slogan yang benar ya, excellence with morality. Maka dari itu kami dari kelompok 4 dari PDB 47 mengucapkan banyak terima kasih atas jawaban yang luar biasa dari Mas Yasin juga, dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.